Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustafa, NIM 240201 kelas SIC. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat form chart itu yang sederhana ya. Jadi pertama kita membuat form data diri, membuat proses koneksi PHP, membuat proses iklan PHP, membuat data tampil ke tabel, membuat form edit PHP, membuat proses edit PHP, dan membuat proses hapus PHP. Oke, langsung saja kita buat prosesnya. Yang pertama-tama kita membuat database dulu di localhost. Nah, nanti teman-teman bisa mengoding di sini ya, membuat database ini. Kebetulan saya sudah membuat database dengan nama dbmhs, dan di dalamnya ada tabel yang namanya mahasiswa, dan isi tabelnya adalah yang pertama NIM, nama MHS, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, kita jadi di sini saya sudah membuat kode-kodenya untuk membuat form data diri sederhana. Sebelumnya kita nyalakan dulu XAMPP kontrol panel ini. Bentar. Nah, ini kita nyalakan start ya sampai warnanya berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita membuat folder terlebih dahulu di htdocs XAMPP, lalu kita ke htdocs. Nah, kita di sini buat folder baru ya. Kalian bisa buat di sini new folder, ini kasih nama sesuai folder yang Anda buat. Kebetulan saya sudah membuat foldernya, ini tugas 4 ini ya, dan ini juga sudah ada isinya. Oke, lanjut ke pembahasan kodenya. Yang pertama ada koneksi.php. Koneksi.php ini menyiapkan data kredensial 4 baris pertama ini ya, host, user, pass, dan db. Ini host ini sebagai menentukan alamat database, yaitu localhost. Berarti databasenya ini ada di localhost ya, atau php admin. Yang kedua user, root adalah username, nama pengguna untuk login ke server database lokal. Yang ketiga ada pass, adalah kata sandi untuk akun root. Ya, ini tidak ada kata sandinya ya. Ini db, ini nama databasenya tadi di localhost tadi. Ini ya, dbmhs ini. Untuk ini koneksi MySQL ini adalah eksekutor utamanya untuk mengambil 4 informasi di atas dan menggunakannya untuk mencoba masuk ke database. Hasil dari upaya koneksi ini beserta status jalurnya disimpan dalam variabel bernama koneksi ini ya. Ini S garis koneksi ini. Variabel ini yang nantinya akan kita panggil terus menerus saat ingin mengambil atau menambah atau mengubah data. Terus ini pengecekan ini ya, koneksi gagal ini, tanda seru ini ini tanda seru ini, if koneksi, tanda seru berarti negasi atau tidak. Garis ini berarti jika koneksi gagal terbentuk. Die ini koneksi gagal, MySQLi koneksi gagal, connect error ini ya. Jika kondisi data benar atau koneksi gagal, fungsi die ini akan langsung mematikan atau menghentikan seluruh sisa kode PHP. Selanjutnya data diri. Nah, ini data diri ini kurang lebih sama seperti video sebelumnya. Ini membuat form data diri mahasiswa sederhana.
yang ada yang ini ya, mungkin ada beberapa tambahan supaya bisa koneksi ke database-nya ini. Nanti penjelasannya ada di video sebelumnya. Selanjutnya ada proses simpan .php ini. Proses simpan .php ini bertugas sebagai mesin pemroses di balik layar. Saat pengguna menekan tombol simpan pada form HTML, sebelumnya file ini yang akan menerima datanya, mengamankannya, lalu memasukkannya ke dalam database. Memanggil koneksi database ini ya, include koneksi PHP. Ini baris ini berfungsi untuk menjembatani file ini dengan server database menggunakan peraturan yang sudah saya buat sebelumnya. Tanpa baris ini PHP tidak akan memiliki akses atau menyimpan data. Mengambil data diri form, mengamankannya dari SQL injection. Di bagian ini PHP menangkap data yang kita kirim dari form menggunakan expose. Mana tadi expose ini ya, expose ini, dan menyimpannya ke dalam variabel PHP seperti name, nama, MHS, prodi alamat, dan sampai nomor HP ini. Untuk insert intonya ini adalah bahasa SQL standar yang digunakan untuk menambahkan baris atau data baru. Perintah ini menginstruksikan database untuk memasukkan nilai-nilai dari form yang sudah diamankan tadi ke kolom-kolom yang ada di tabel mahasiswa. Fungsi MySQL query lah yang mengeksekusi perintah SQL tersebut. Ini if else ini ya, ini pengulangan ini. If else ini blok terakhir ini bertugas memberikan respon visual kepada pengguna agar menekan tombol simpan. Karena PHP bekerja di balik layar, kita menggunakan gabungan perintah echo dan kode JavaScript untuk memunculkan pesan di browser. Ini JavaScript ini. Selanjutnya, jika berhasil, if query ini, browser akan memunculkan pop-up ya, atau notifikasi di layar di sini bertuliskan data berhasil disimpan. Kemudian perintah window.location.have ini akan langsung mengalihkan pengguna kembali ke halaman data diri.php untuk melihat daftar data terbaru. Jika gagal ini menampilkan masalah error spesifik data diri jika database gagal, error MySQL connection. Penampilan kegagalan bagian terbaiknya adalah pada error yang akan menampilkan alasan spesifik kenapa data gagal disimpan, misalnya karena NIM sudah pernah didaftarkan atau namanya salah atau lain sebagainya lah. Ini tidak cocok, jadi nanti akan kembali ke pengguna ke halaman form tanpa menghilangkan data yang sudah mereka ketik sebelumnya. Lanjut ke edit PHP. Ini kurang lebih sama, data diri ini codingannya kurang lebih sama. Nah, bedanya hanya di nyawanya saja atau cara kerjanya. Berikut ini adalah kurang lebih perbedaannya. Kosong baris berisi ini menangkap identitas URL. Pada bagian paling atas kode, tugas pertama adalah pada kita adalah menangkap NIM mahasiswa yang dikirim melalui URL atau link bawahan ini. Jadi nanti mengambil NIM-nya dari sini, mengisi form dengan data lama. Bagian kedua adalah formulir pengeditan. Bentuknya hampir sama dengan form input, tapi bedanya kotak-kotaknya tidak dikosong ya. Jadi itu tadi, ini kurang lebih formnya sama dengan
data diri ini. Hanya ada beberapa perbedaan saja. Perbedaan yang pertama itu kosong kosong dan berisi. Form data diri dan PHP benar-benar kosong, karena tugasnya menambah orang baru, sedangkan di edit PHP kita menambahkan atribut HTML, value, PHP di dalam tag input agar kotak isinya otomatis terisi dengan data lama dari database. Kunci identitas di form edit kolom name ditambahkan atribut readily, artinya name dikunci dan tidak bisa diubah karena itu adalah primary key atau identitas utama. Perbedaan ketiga, tujuan pengiriman data. Kalau di data diri atau PHP, tombol simpannya mengirim data ke proses edit ini. Nah, di edit PHP ini datanya akan dilemparkan ke proses edit.php. Lanjut kita ke proses edit.php ini. Memanggil koneksi database, include koneksi PHP. Bagian ini identik dengan proses simpan. Kita menghubungkan PHP ke database dengan koneksi.php, lalu menangkap memanggil koneksi dan mengamankan data. Bagian ini identik proses kita menghubungkan PHP dengan koneksi lalu menangkap semua data baru yang dikirim dari form edit tadi. Jadi nanti jika sudah selesai diedit lalu disimpan kembali. Nah, ini prosesnya. Kita juga tetap wajib menggunakan fungsi mysqli real escape string untuk membersihkan inputan tersebut agar database kita aman dari serangan kode jahat SQL injection. Lanjut ke eksekusi perubahan query update. Jadi query update ini ya, menggunakan proses update data ke database ini. Disinilah letak perbedaan utamanya. Alih-alih menggunakan perintah insert into untuk menambah data baru, kita menggunakan perintah update untuk mengupdate data mahasiswa terbaru. Kurang lebih itu. Nah, ini if query ini jika ini ya, cek apakah proses update berhasil. If query ini jika berhasil nanti akan ada muncul notifikasi berhasil di sini. Jika salah akan muncul notif salah, data gagal diedit, silakan ulangi lagi, error. Ini bisa jadi antara nimnya atau diganti atau gimana itu. Proses hapus .php ini file terakhir ya. File terakhir menangkap data diri dari URL metode get dari name. Sama seperti sebelumnya, kita wajib memanggil file koneksi.php. Ini ya filenya koneksi.php ini. PHP terlebih dahulu. Setelah terhubung, kita perlu tahu data siapa yang mau dihapus. Siapa yang mau dihapus ini ya, delete from mahasiswa. Ini kita memilih data mahasiswa yang mau dihapus itu siapa. Jadi nanti jika sudah berhasil dihapus, nanti juga akan muncul di sini data berhasil dihapus. Jika gagal juga akan muncul seperti itu, data gagal dihapus, silakan ulangi lagi. Oke, kita langsung saja ke hasilnya. Kita buka dulu tadi localhost garis miring tadi nama filenya apa, tugas 4
sempat garis miring data diri PHP ini kita enter. Nah, kurang lebih tampilannya begini. Nah, jadi ini yang pertama kita bisa memasukkan seumpama kita buat asal 24, kita pertama masukkan NIM terlebih dahulu 24 02 01 082, namanya kita kasih terserah seumpama siapa ya, Dudu ya, Dudu. Kita pilih prodi di sini, kita masukkan ke SI, alamatnya Solo, jenis kelaminnya laki, kita kasih nomor HP-nya. Nah, simpan data. Nah, di sini akan muncul pop up ya, pop up localhost menyatakan data berhasil disimpan. Kita langsung aja oke. Nah, ini muncul langsung di sini ya tadi. Coba kita ke database nya, kita refresh apakah ada. Kita ke mahasiswa. Nah, ini ada ya, Solo, nama Dudu. Nah, kita coba ke edit. Nah, jadi form edit dengan data diri yang pertama tadi kurang lebih sama, hanya fungsinya saja yang berubah. Nah, kita coba kita edit, jurusannya ini kita ganti jadi bisnis digital, ini kita simpan perubahan. Nah, localhost menyatakan data berhasil diedit, kita tekan oke. Lalu kita cek lagi apakah di sini sudah berubah atau belum. Nah, sudah berubah ya tadi sistem informasi, sekarang jadi bisnis digital. Oke, yang selanjutnya yaitu ini tombol hapus ini ya. Nah, nanti ketika waktu kita mencet hapus ini langsung akan muncul pop up ini, apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan NIM ini. Kita tekan oke. Tunggu sebentar. Nah, ini ada notif hilang kan di sini. Coba kita cek di database nya, kita refresh terlebih dahulu apakah hilang. Nah, hilang. Oke, itu ya. Untuk ini tambahan ini di akhir video ini kita disuruh menjelaskan perbedaan PHP 5 MySQL dan PHP 7 MySQLi. Kalau MySQL gimana, kalau MySQLi gimana, bedanya apa, dan kalian pakai yang mana, jelaskan. Oke. Satu, yang pertama PHP 5 atau MySQL biasa ya. MySQL tanpa huruf i belakangnya adalah cara versi lama yang digunakan PHP untuk terhubung ke database SQL. Ibaratnya ini adalah teknologi mobil jadul. Dulu fungsi ini sangat populer dan menjadi standar di era PHP 5 ke bawah. Penulisan kodenya selalu menggunakan awalnya MySQL. Namun karena teknologi ini sudah usang dan memiliki banyak celah keamanan, ekstensi ini resmi dimatikan dan dihapus sejak PHP versi 7 ada. Jadi saat ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakannya di server-server modern selanjutnya, yaitu PHP 7 atau MySQLi. MySQL ini dengan tambahan huruf ini di belakangnya adalah singkatan dari improved atau yang disempurnakan atau ditingkatkan. Ini adalah versi modern dan penerus resmi dari MySQL yang lama atau MySQL itu ya, PHP 5 itu sudah di-upgrade lah, lebih canggih dan lebih aman, datanya lebih aman, lebih stabil. Yang paling penting itu fitur-fiturnya, keselamatannya sudah standar zaman sekarang. Dan perbedaannya apa?
Jadi kurang lebih ada 3 perbedaan, yaitu keamanan, status dukungan, gaya penulisan kode. Yang pertama yaitu keamanan. Keamanan ini paling penting karena MySQL lama sangat rentan dibobol oleh hacker menggunakan teknik SQL injection. Sedangkan MySQL sudah dibekali tameng pelindung bawaan seperti fungsi pembersih karakter aneh sebelum data masuk ke database. Yang kedua, status dukungan. MySQL sudah berstatus dev reset atau kadaluarsa otomatis dan akan menyebabkan error fatal jika dipaksa jalan di PHP 7 ke atas. MySQL ini adalah standar aktif yang didukung penuh saat ini. Jadi dulu masih menggunakan PHP 5 ke bawah, dan sekarang sudah menggunakan PHP 7 atau MySQL ini karena fitur-fiturnya sudah canggih dan sulitlah untuk dibobol. Gaya penulisan kode. MySQL hanya bisa ditulis dengan gaya dari atas ke bawah biasa, sedangkan MySQL lebih fleksibel karena mendukung gaya prosedural dan juga gaya pemrograman berorientasi objek yang digunakan programmer profesional. Dan ini saya menggunakan MySQL. Buktinya bisa kalian lihat sendiri, mulai dari koneksi PHP, mana koneksi PHP ini ya. Nah, sini sudah saya konsisten menggunakan MySQL. Nah, sini juga MySQL semua sampai ke proses hapus ini juga menggunakan MySQL. Nah, ini MySQL. Kurang lebih begitu yang saya dapat jelaskan, karena saya juga masih pemula atau masih belajar dalam bidang perkodingan ini ya. Jadi mohon maaf jika banyak keliruan atau banyak penjelasan yang kurang lah. Oke, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.